Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Ia duduk di pinggir jalan, lumpuh dan terluka, dihina tanpa jeda. Tak ada yang tahu, dulunya ia pria hebat yang pernah berdiri paling tinggi. Lalu, mengapa janda muda kaya itu justru memilih menolongnya tanpa alasan? Apakah takdir sedang menyiapkan cinta atau luka yang lebih dalam? Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah pemandangan di pinggir jalan bisa mengubah seluruh arah hidupku. Siang itu, matahari bersinar tanpa ampun. Udara kota begitu pengap, membuat kaca jendela mobilku pun terasa panas. Meski pendingin udara menyala, sopirku, Pak Sahid, melaju pelan di antara kemacetan yang membentang seperti ular malas di jalan protokol Jakarta. Dari balik jendela mobil, aku melihatnya. Seorang pria duduk menyandar pada tiang lampu yang catnya mulai terkelupas. Rambutnya agak kekoken, wajahnya kusam, dan kedua kakinya diam, terlipat dan tak bergerak. Di sampingnya ada kaleng kecil, kosong, tak ada uang receh. Hanya ada sobekan kardus bertuliskan, "Saya lapar, tidak bisa berjalan." Aku menggigit bibir bawahku. Entah kenapa, hatiku tercekat. Seketika seorang pria berpakaian jas rapi mendekatinya. Aku kira ia akan memberi uang, tapi ternyata tidak. Pria itu memandang si lumpuh dengan jijik, lalu meludah tepat ke tanah di depannya. "Hidup itu pilihan," jengget, "manja. Kalau kau lumpuh, bukan berarti kau harus ngemis," katanya dengan nada tinggi. Aku menahan napas. Pengemis itu hanya menunduk, tak berkata apapun, tak menatap balik. Seperti tanah lebih pantas ia pandangi daripada manusia. "Pak Sahid, berhenti." Suaraku keluar lirih, tapi tegas. Mobil berhenti. Aku membuka pintu, dan udara panas langsung menyergap wajahku. Kakiku melangkah cepat menghampiri mereka. Pria berjas itu menoleh, tampak heran. "Nyonya Naila?" "Ya, aku mengenalnya. Ia adalah Fahri, pemilik properti yang sempat menawar tanahku beberapa bulan lalu. Seorang pria sukses, kaya raya, tapi dari tatapannya saja sudah bisa terlihat bahwa ia memandang rendah mereka yang ada di bawah." "Anda mengenalnya?" tanyanya sambil tertawa kecil. Tak perlu mengenal seseorang untuk menolongnya. Aku jongkok di depan pengemis itu. Wajahnya gelap karena debu jalanan. Kumisnya tak terurus, matanya nyaris tak terbuka. Tapi di balik semua itu, aku bisa melihat kehancuran, bukan dari fisik, tapi dari dalam, dari hati yang sudah terlalu lama diremehkan dan dihina. "Siapa namamu?" Ia tak menjawab. Fahri tertawa sinis di belakangku. "Sudah kubilang, gembel begitu cuma minta dikasihani. Lihat saja, cuekkan dia, muka tembok." Aku berdiri dan menoleh ke Fahri. "Kalau kamu tak bisa menolong, setidaknya jangan menambah luka." Fahri tersentak, lalu mundur satu langkah. Aku kembali menatap pria di tanah itu. "Namaku Naila. Aku ingin menolongmu, tapi aku tak bisa memaksa. Kalau kamu mau ikut denganku, aku bisa memberimu tempat tinggal, makanan, dan jangan kasihan padaku." Suara itu muncul pelan, dalam, berat. Akhirnya ia bicara. "Aku tidak butuh rasa kasihan. Aku cuma ingin diam." Ada jeda, tapi aku menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak sedang kasihan. Aku sedang menghargaimu." Aku mengulurkan tangan. "Kalau kamu bersedia, mari ikut. Kalau tidak, aku akan tetap pergi dengan tenang." Ia menatap tanganku. Lalu, pelan-pelan, ia mengangkat tangannya. Bukan untuk menjabat, tapi untuk menutupi matanya. Ia menangis tanpa suara, tapi aku bisa melihat tangis itu lebih jujur,
dari apapun yang pernah kutemui selama hidupku. 20 menit kemudian, kami sudah tiba di rumahku, rumah besar, di kawasan elit, dengan halaman luas, dan udara yang jauh berbeda dari jalanan kota yang sesak tadi. Pelayan-pelayanku tampak bingung saat melihatku membantu pria lusuh yang nyaris tidak bisa berjalan masuk ke ruang tamu yang biasanya hanya dihiasi tamu penting dan meja kopi elegan. "Bu Naila, ini siapa?" tanya Sari, kepala rumah tangga. "Dia tamuku. Tolong bantu dia mandi dan beri pakaian yang layak. Lalu, siapkan kamar di lantai bawah." Sari melirik ke arah Irfannya. Pria itu akhirnya memberitahukan namanya di dalam mobil. Hanya satu kata, Irfan. Dengan nada pelan seperti enggan dikenali oleh siapapun. "Apa ibu yakin?" bisik Sari dengan nada khawatir. Aku mengangguk. "Ya, aku lebih yakin menolongnya daripada terus menolong diriku sendiri yang kosong." Sari tak bertanya lagi. Ia membawa Irfan ke arah kamar tamu di lantai bawah. Dan aku duduk di sofa, memandang keluar jendela. Entah mengapa, hari itu langit tampak lebih sendu dari biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendiri. Sudah 2 hari Irfan tinggal di rumahku. Ia masih memilih diam, tak banyak bicara. Bahkan sekadar menyapa pun hanya dilakukan jika benar-benar terpaksa. Ia lebih banyak duduk di kursi roda yang kupinjam dari yayasan panti disabilitas binaanku. Setiap pagi, ia akan menatap langit dari jendela ruang tamu, lalu menunduk, seolah langit terlalu tinggi untuk diharapkan. Aku tidak mengganggunya. Aku hanya menunggu. Sama seperti saat menanam bunga. Kita siram, kita rawat, tapi tidak bisa memaksa. Bunga itu mekar hari ini juga. Aku tahu rasanya kehilangan. Dan aku tahu, luka paling dalam bukan yang terlihat di kulit, tapi yang merayap dayam-dayam di dalam dada, menusuk perlahan tanpa pernah berdarah. Pagi itu, aku membuatkan teh hangat untuk Irfan. Kuletakkan di meja kecil di samping kursi rodanya. Ia melirikku, lalu menunduk kembali. "Teh ini hangat, tidak terlalu manis," katanya. "Teh seperti ini bisa bantu menenangkan hati," ucapku pelan. Ia tak menyentuh cangkir itu, hanya diam. Aku pun tak berharap banyak. Lalu, saat aku hendak melangkah pergi, ku dengar suaranya. Aku tidak pantas ada di rumah ini. Aku berhenti, tak menoleh. "Kamu bukan hanya tak pantas di sini, Irfan," ucapku. "Kamu bahkan lebih pantas hidup layak daripada orang-orang yang tiap hari mencaci orang seperti kamu." Ia tertawa pelan, suaranya getir. "Kamu tidak tahu aku siapa. Kamu tidak tahu kebusukan masa laluku. Dunia sudah tepat menghukumku seperti ini." Aku membalikkan badan, menatapnya penuh. "Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Yang aku lihat adalah kamu hari ini. Dan yang aku yakini, semua orang punya hak untuk diselamatkan dari kehancurannya." Ia menatapku lama. Sorot matanya berubah. Ada air mata di sana, tapi ia segera menunduk lagi. Menghapusnya cepat seperti malu terlihat lemah. Hari ketiga, Irfan mulai bicara sedikit lebih banyak. Ia bertanya siapa yang tinggal di rumah ini selain aku dan para pelayan. Aku menjawab bahwa aku tinggal sendiri sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu akibat serangan jantung mendadak. Aku tidak berniat mengungkap semuanya sekaligus. Biarlah cerita ini tumbuh bersama waktu, sama seperti luka yang perlahan sembuh dan cinta yang dayam-dayam menumbuhkan harapan. Siang harinya, aku mengajaknya duduk di taman belakang. Udara sejuk, angin meniup pelan dedaunan, hingga menari lembut. Di sanalah, Irfan mulai membuka cerita yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Aku pernah punya segalanya," katanya. "Karier, uang, nama besar, semua orang memanggilku Irfan Arsitek. Aku membangun rumah-rumah megah, gedung-gedung mewah, bahkan sempat menjadi pembicara di berbagai kota." Ia terdiam sebentar. Aku menahan napas, tak ingin menyela. Hingga suatu hari, aku ditikam dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Fahri, namanya keluar begitu saja. Jelas, tanpa disaring. "Fahri?" tanyaku perlahan, memastikan. Ia mengangguk. "Kami sahabat, atau aku pikir begitu. Kami membangun firma bersama. Tapi ternyata
Dia hanya menjadikanku alat untuk meraih semua koneksi, lalu membuangku begitu saja setelah memalsukan dokumen dan membuatku jadi tersangka penggelapan dana. Semua proyek ditarik, semua kontrak dibatalkan. Aku dipecat dari asosiasi. Dan dalam waktu kurang dari 6 bulan, aku kehilangan segalanya. Aku menelan ludah. Dunia terlalu kecil, rupanya. Pria itu Fahri yang menghina Irfan di jalan adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Lalu kecelakaan itu terjadi. Aku mencoba bertahan dengan satu proyek kecil. Tapi dalam perjalanan pulang, mobilku ditabrak truk dari samping. Kaki ini lumpuh total. Ia mengusap wajahnya. Napasnya berat. Sejak itu, aku berhenti percaya manusia. Aku hanya percaya bahwa takdir memang ingin aku dihancurkan. Aku berjalan pelan dan duduk di bangku taman yang sama. Jarak kami masih ada, tapi hatiku terasa begitu dekat dengannya. Irfan, ucapku, kadang takdir tidak menghancurkanmu. Ia hanya ingin kamu melihat dari sudut pandang yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Ia tertawa pelan. Maksudmu, aku harus bersyukur karena sekarang jadi pengemis di jalan, bukan itu? Aku menoleh ke arahnya. Mungkin kamu memang harus jatuh ke titik paling rendah dulu, agar bisa tahu siapa dirimu sebenarnya. Kadang, kita baru benar-benar menemukan jati diri kita saat semua yang kita miliki direnggut pergi. Ia menatapku lama, tapi kali ini ia tidak menunduk. Dan aku tahu, itu adalah langkah pertama dari seorang pria yang baru mulai belajar berdiri bukan dengan kaki, tapi dengan hatinya. Malam harinya, saat aku sedang menulis laporan untuk yayasan di ruang kerja, Sari masuk pelan, sambil membawa sebuah amplop lusuh. Ibu, ini tadi ditemukan di kamar Pak Irfan. Diselipkan di bawah bantalnya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada gambar sketsa rumah dengan desain elegan, dan di bawahnya ada tanda tangan. Irfan D., arsitek. Aku tercengang. Tanganku gemetar. Itu adalah desain rumah yang pernah dipesan almarhum suamiku, tepat sebelum ia meninggal. Ramak, impian kami yang tak sempat dibangun. Aku duduk lemas. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Sesuatu yang mungkin tak sepenuhnya kebetulan. Dan mungkin aku tidak sedang menyelamatkan Irfan. Mungkin kamilah yang saling menyelamatkan. Aku tidak pernah menduga bahwa mengenal seseorang bisa terasa seperti membuka buku yang selama ini tertutup rapat di rak paling tinggi. Berdebu, terlupakan. Tapi Irfan dengan seluruh diamnya, kesakitannya, dan keterpurukan yang menyelubunginya justru perlahan membuka lembar demi lembar dalam hidupku. Dan yang mengejutkan, setiap lembar itu mencerminkan keping hidupku sendiri. Pagi ini, seperti biasanya, ia duduk di kursi rodanya di teras belakang. Langit Jakarta terlihat mendung. Awan menggantung, seperti hati yang menunda tangis. Aku membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya suara daun yang berbisik pelan. Angin sepoi-sepoi menyapa pipi kami. Tapi keheningan itu tak lagi canggung, justru terasa damai. Seperti 2 jiwa yang saling memahami. Meski tak banyak kata, ia melirikku. Lalu berkata, "Kenapa kamu masih melakukannya?" Aku mengerutkan kening. Melakukan apa? Merawatku, menyiapkan teh, menemaniku bicara. Bahkan diam. Nada suaranya rendah, bukan sinis, bukan curiga, tapi benar-benar ingin tahu. Aku menghela napas. Aku pernah berada di tempatmu, bukan di kursi roda, tapi di titik paling sunyi dalam hidupku. Ia menoleh padaku, matanya menyimpan tanya. Waktu suamiku meninggal, aku tidak menangis di hari pemakamannya. Aku hanya berdiri diam. Semua orang bilang, aku wanita yang kuat. Tapi kenyataannya, aku mati di dalam. Selama berbulan-bulan, rumah ini sunyi. Semua makanan terasa hambar. Aku bahkan tidak menyentuh piano yang dulu sering kami mainkan bersama. Sampai suatu malam, aku melihat cermin dan tak mengenali wajahku sendiri. Aku mengusap ujung mataku yang mulai basah. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa terus hidup seperti itu. Jadi, aku mulai menolong orang lain, menyibukkan diri di yayasan, membangun kegiatan sosial. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Irfan menunduk. Lalu, aku melihatmu.
di jalan, dihina, diludahi. Tapi kamu tidak membalas, kamu hanya diam, menunduk, menerima. Dan aku melihat diriku di sana. Diriku yang dulu juga diam saat dihina karena menjadi janda muda dan kaya. Diriku yang dulu hanya ingin seseorang berkata, "Kamu tidak sendirian." Irfan menggenggam cangkir teh di tangannya. Jemarinya gemetar sedikit. "Terima kasih Naila." Hanya 2 kata itu. Tapi cukup untuk membuatku menunduk, menyembunyikan wajah yang mulai bergetar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kehangatan kecil. Irfan mulai menyentuh kertas dan pensil. Ia menggambar sketsa sederhana, rumah-rumah kecil, taman kota, bahkan desain dapur minimalis. Ia membagikan beberapa pada staf yayasan saat kami berdiskusi pembangunan cabang panti baru. Semua orang kagum, tapi Irfan hanya tersenyum kecil, menolak. "Pujian? Sekadar iseng," katanya, tapi aku tahu itu bukan sekadar iseng. Itu adalah cinta lamanya yang bangkit dari tidur panjang. Cinta pada desain, pada karya, pada kehidupan. Satu malam, aku melihatnya tertidur di kursi roda sambil memeluk sketsa rumah. Cahaya lampu redup membuat bayang-bayang wajahnya tampak lebih lembut. Aku mendekatinya pelan, mengambil selimut, lalu menyelimutinya. Tapi saat hendak berbalik, tangannya menyentuh jemariku. "Maukah kamu duduk sebentar?" Suaranya pelan. Aku duduk di sampingnya. "Kamu tahu," katanya, "aku pernah merancang rumah impian untuk seorang klien, pasangan muda yang ingin tinggal di pinggiran kota, dekat danau. Rumah itu tidak jadi dibangun, tapi desainnya tetap kusimpan." Aku tersenyum. Aku tahu, ia mengerti. "Dari mana?" Aku menatap matanya. Karena klien itu adalah suamiku. Wajahnya berubah. Matanya membelalak, bibirnya terbuka, tapi tak bersuara. "Aku menemukan sketsa itu di bawah bantalmu, dan aku tahu betul, suamiku sangat mengagumimu. Bahkan sebelum rumah itu selesai didesain, ia sering menyebut namamu." Irfan itu jujur, tajam, dan tahu bagaimana rumah harus berbicara pada penghuninya. Itu kata-katanya. Irfan tak bisa berkata apapun. Ia menunduk. Lama. Aku pikir, mungkin inilah alasanku menemukanmu. Mungkin inilah kenapa takdir menuntunku ke jalan itu. Hari itu, ia menatapku, tapi ada ketakutan di matanya, seperti tak berani mempercayai. Harapan. "Naila, aku tidak pantas menerima semua ini. Tidak dari kamu. Aku tidak pernah memberi untuk membuatmu berutang. Aku hanya ingin kamu hidup lagi." Ia menunduk, menyeka matanya. Beberapa hari kemudian, aku mengajaknya makan malam di balkon atas. Langit malam dipenuhi bintang. Lampu-lampu kota menyala, gemerlap di kejauhan. Angin malam menyentuh kulit seperti belayan. Kami makan dalam diam, tapi tidak canggung. Lalu, ia berkata pelan, "Kamu membuatku takut." Aku tersentak. Takut? Iya. Karena saat aku mulai merasa hidup, aku takut kehilangan lagi. Aku menggenggam tangannya, lembut. "Henggit, kalau memang hidup ini hanya memberi satu kesempatan untuk mencintai, kenapa harus takut? Setidaknya, kita pernah hidup." Ia tak membalas, tapi dari matanya yang berkaca, aku tahu, hatinya mulai bergetar. Dan aku juga. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kesunyian, aku mulai jatuh cinta lagi. Matahari belum sepenuhnya naik ketika aku mendengar suara roda. Kursi digeser pelan dari ruang tengah. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak Irfan tinggal di rumah ini, ia bangun lebih pagi dariku. Biasanya, aku yang menyiapkan teh dan membuka tirai jendela untuknya. Tapi pagi ini, ia justru sudah duduk di depan taman dengan kertis-kertis sketsa di pangkuannya. Ia sedang menggambar. Serius. Diam. Wajahnya teduh. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikan tanpa bicara. Ada damai yang tak bisa dijelaskan saat melihat seseorang yang sempat runtuh, perlahan bangkit meski belum utuh. "Boleh kulihat?" tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Boleh." Aku melihatnya, sketsa sebuah bangunan sederhana, tapi elegan, fungsional, efisien.
tapi tetap punya jiwa. Ada taman di tengah, jendela besar menghadap utara, dan lorong cahaya yang mengalir dari atap. Irfan, ini luar biasa. Iya, menarik napas panjang. Itu desain pusat pelatihan. Keterampilan untuk difabel. Aku terpikir membuatnya sejak kemarin. Aku pikir mereka butuh tempat yang membuat mereka merasa manusia seutuhnya. Bukan seperti sisa-sisa. Dadaku hangat. Bukan, sebelum semua ini terjadi, aku memang tengah merencanakan pembangunan tempat pelatihan baru di bawah yayasan. Dan desain ini terasa seperti jawaban dari doa-doa yang belum sempat terucap. Bolehkah aku menyumbangkan ini ke yayasanmu? Tanyanya lirih. Aku menatapnya dalam-dalam. Bukan hanya boleh, Irfan, tapi aku ingin kamu ikut bangun semuanya. Dengan tanganmu, dengan ide-idemu, dengan semangatmu yang baru ini. Ia tertawa kecil, tapi aku bahkan belum bisa berdiri. Naila, aku tersenyum. Kalau kamu bersedia, aku akan bantu kamu berdiri. Bukan cuma secara fisik, tapi secara utuh. Kita bisa mulai terapi besok. Aku sudah bicara dengan dokter rehabilitasi terbaik. Rumah sakitnya tidak jauh dari sini. Ia menunduk lama, lalu berkata, "Kamu benar-benar percaya aku bisa bangkit?" Aku menjawab mantap. Aku tidak pernah sedetik pun meragukannya. Terapi pertama berjalan berat. Dokter mengatakan bahwa otot-otot Irfan sudah lama melemah. Harapannya kecil, tapi bukan mustahil. Diperlukan kesabaran, disiplin, dan semangat yang besar. Irfan tidak mengeluh. Ia jalani semua dengan diam dan gigih. Saat sakit menjalari kakinya, ia hanya mengepalkan tangan. Saat tubuhnya gemetar, karena harus menopang beratnya sendiri dengan alat bantu, ia menunduk dalam dan tetap berusaha. Aku menyaksikannya dari kursi tunggu. Setiap gerakannya, setiap tarikan napasnya, setiap tetes keringatnya, seperti membuka halaman baru dalam diriku. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga untuk harga dirinya, untuk seluruh pengemis yang pernah diinjak-injak, dan mungkin untukku. Malam itu, setelah sesi terapi yang melelahkan, kami duduk di tepi balkon. Aku menyeduhkan jahe hangat, dan ia menatap langit. Dulu aku pikir hidupku selesai, tapi sekarang rasanya seperti ada cahaya kecil yang belum padam. Kamu yang menyalakannya lagi, Naila. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya diam, tapi diamku bukan karena tak tahu harus berkata apa. Diamku adalah bentuk syukur yang tak bisa dijabarkan dengan kalimat. Bolehkah aku tanya sesuatu? Katanya tiba-tiba. Tentu, kenapa kamu tidak pernah menikah lagi setelah suamimu meninggal? Aku menatap langit juga. Butuh waktu untuk menjawab, karena tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Dan karena aku belum benar-benar sembuh waktu itu, aku masih terlalu takut untuk percaya lagi. Tapi sekarang aku menoleh padanya. Tatapan kami bertemu dalam hening. Sekarang aku tidak takut lagi, karena aku tahu setiap luka ada ujungnya. Dan di ujung luka itu selalu ada cahaya. Aye menunduk. Senyum kecil di wajahnya, tapi matanya basah. Hari-hari berlalu. Terapi demi terapi dijalani. Sketsa demi sketsa dibuat. Irfan mulai banyak berinteraksi dengan tim yayasan. Ia mulai bicara di depan anak-anak panti. Ia mulai diajak menjadi mentor desain oleh mahasiswa magang. Dan yang paling membuatku kagum, ia mulai berdiri. Bukan berdiri sempurna, tapi cukup untuk menopang beberapa detik, lalu duduk lagi. Tapi saat itu terjadi untuk pertama kalinya, seluruh ruangan bersorak. Dan aku menangis. Irfan, kamu luar biasa, bisikku saat mendekat. Ia tersenyum, menahan napas. Bukan aku, tapi kamu yang memberiku alasan untuk mencoba. Suatu malam, aku masuk ke ruang kerja dan melihat Irfan tertidur di meja gambar. Di sampingnya ada amplop coklat bertuliskan proposal desain pusat pelatihan difabel. Irfan D. Arsitek. Aku membukanya pelan, melihat halaman demi halaman. Di lembar terakhir ada catatan kecil. Aku bukan arsitek hebat. Aku hanya seorang manusia biasa yang sempat tersesat. Tapi jika tempat ini bisa membuat orang lain merasa berharga, maka semua rasa sakitku akan terasa layak. Air mataku jatuh.
Aku tak menahannya, karena malam itu, aku benar-benar merasa aku tidak lagi sendiri. Dan yang lebih penting, aku tahu, Irfan pun tidak sendiri lagi. Sore itu, langit tampak redup. Seperti menyimpan sesuatu. Aku baru saja kembali dari kunjungan ke salah satu cabang yayasan di luar kota. Dan tubuhku terasa lelah. Tapi begitu masuk ke rumah, lelah itu langsung tergantikan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Irfan duduk di ruang kerja, mengenakan kemeja biru muda yang kubelikan beberapa minggu lalu. Ia tampak serius membaca dokumen desain yang dibawakan oleh tim yayasan. Matanya tajam, penuh konsentrasi, dan sesekali ia mencoret atau memberi catatan dengan tulisan rapi. Aku berdiri sebentar di ambang pintu, memperhatikannya diam-diam. Wajah itu kini terlihat sangat berbeda dari pertama kali aku menemuinya di pinggir jalan. Dulu penuh luka, sekarang mulai bercahaya. Dulu pasrah, kini perlahan percaya. Lelah, tanyaku sambil melangkah masuk. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Tidak, ini justru membuatku merasa hidup lagi. Aku duduk di seberangnya. Aku senang mendengarnya. Kami bicara sebentar tentang proyek pembangunan pusat pelatihan difabel. Irfan punya banyak ide segar. Ia bahkan mengusulkan agar beberapa ruangan dibuat lebih interaktif untuk mereka yang punya kebutuhan khusus. Aku kagum, tapi dalam diam, ada sesuatu yang mengusik pikiranku sejak beberapa hari terakhir. Sebuah kotak kayu, peninggalan almarhum suamiku. Malam itu, setelah Irfan beristirahat, aku membuka kotak itu di ruang kerjaku. Kotak itu sudah bertahan-tahan, tidak kusentuh. Di dalamnya ada beberapa surat cinta lama, foto-foto pernikahan, dan dokumen-dokumen penting dari masa lalu. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah map kuning dengan label Desain Rumah Impian, Irfan D. Arsitek. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat rekomendasi, beberapa catatan pribadi, dan sepucuk surat yang ditulis oleh suamiku tertanggal 1 minggu sebelum ia meninggal. Naila, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, aku ingin kamu tahu bahwa hidup ini penuh kejutan. Aku pernah bertemu seorang pria luar biasa, namanya Irfan. Ia tak hanya pandai merancang bangunan, tapi juga pandai merancang harapan. Aku merasa kalau suatu saat kamu kehilangan arah dan kamu bertemu pria ini, tolong bantu dia. Ia mungkin jatuh, tapi dia orang baik yang sedang diuji takdir. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tanganku menggenggam surat itu erat. Suaraku tercekat. Apakah ini jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini kubiarkan tergantung di udara? Apakah pertemuan kami memang bukan kebetulan? Aku mengingat wajah Irfan yang tenang saat ia menggambar bagaimana ia berbicara penuh empati pada anak-anak yayasan, bagaimana ia berjuang melawan ketidakberdayaannya tanpa pernah menyalahkan Tuhan, dan tiba-tiba, aku sadar aku tidak sedang menyelamatkannya. Ia adalah hadiah. Mungkin, ia adalah bagian dari doa suamiku dulu, yang ingin aku bahagia saat ia tak bisa lagi menemaniku. Keesokan harinya, aku mengajak Irfan duduk di taman belakang. Aku membawa map kuning itu, meletakkannya di pangkuannya tanpa bicara. Ia membukanya pelan, wajahnya berubah, napasnya tertahan, matanya membelalak. Aku tidak menyangka ini masih ada, katanya lirih. Aku menyimpannya, tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Ia menutup map itu perlahan. Aku mengerjakan desain ini dengan sepenuh hati. Waktu itu, klienmu suamimu begitu rendah hati. Ia memperlakukanku seperti sahabat, bukan penyedia jasa. Saat semua orang mulai menjauhiku karena fitnah Fahri, dia masih percaya padaku. Aku tahu, aku sempat berpikir untuk mengembalikan uangnya karena aku tidak bisa menyelesaikan rumah itu. Aku tersenyum kecil. Tapi kamu menyelesaikannya. Di atas kertas. Ia tertawa pelan. Iya, di atas kertas. Tapi siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, aku kembali. Tidak sebagai arsitek, tapi sebagai seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri. Aku menggenggam tangannya. Dan sekarang, kamu bukan hanya berdiri, Irfan. Kamu sedang bangkit. Ia menatapku. Lama, Naila. Kenapa kamu melakukan semua ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena aku percaya, cinta tidak datang dari rencana, tapi dari ketulusan yang tumbuh perlahan.
Dan sekarang, aku yakin, aku mencintaimu. Ia terdiam, matanya berkaca. Aku melanjutkan dengan suara lirih. Bukan karena kamu Irfan yang dulu, tapi karena kamu Irfan yang hari ini, yang berani jujur, yang berani luka, dan yang berani hidup lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, Irfan memelukku. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan yang terasa seperti pulang. Pelukan dua jiwa yang sama-sama hancur, tapi tak lagi takut untuk saling menyembuhkan. Dan aku tahu, sejak saat itu, masa laluku tak lagi menyakitkan. Ia hanya bagian dari perjalanan panjang menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Langit mendung sore itu seakan mencerminkan suasana hatiku yang tidak menentu. Di balik senyum-senyum kecil, Irfan yang mulai pulih, ada sesuatu yang belum benar-benar bisa aku sebut damai. Sejak hari ia memelukku dengan segenap luka dan harapan yang terbungkus dalam pelukan itu, aku tahu bahwa cinta ini bukan cinta biasa. Ia lahir dari kepedihan, tumbuh dari keheningan, dan perlahan membentuk dirinya sendiri dari sisa kepercayaan yang sempat hancur. Namun, semakin hari aku melihat perubahan dalam diri Irfan, bukan perubahan buruk, justru terlalu baik. Hingga ia mulai menjauh. Malam itu, aku menunggunya di ruang makan. Makanan sudah siap sejak 1 jam lalu. Tapi ia belum juga keluar dari kamar. Sari yang membantuku menyiapkan meja pun mulai bertanya-tanya. Bu Naila, apakah Pak Irfan sedang tidak enak badan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa menjawab. Jantungku berdegup lebih cepat. 3 hari terakhir, Irfan selalu punya alasan untuk tidak makan bersamaku. Kadang katanya lelah, kadang terapi terlalu menguras tenaga, kadang sedang membaca desain. Tapi bukan itu alasan sebenarnya. Aku tahu, ia sedang menata jarak. Setelah semua yang kami lewati bersama terapi, tangis, pelukan, bahkan pengakuan, perasaan mengapa ia mulai menjauh, aku ingin percaya bahwa ini hanya sementara, tapi hatiku berkata lain. Keesokan harinya, aku menemuinya di ruang belakang, tempat ia biasa menggambar. Ia duduk di kursi rodanya, menghadap jendela besar yang mengarah ke taman. Sketsa di pangkuannya tak lagi berwarna, hanya garis kasar yang belum selesai. Irfan, panggilku pelan. Ia menoleh, tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Kamu baik-baik saja? Ia mengangguk. Baik, kalau begitu, kenapa kamu mulai menjauh? Ia tertawa pelan, langsung ke inti. Ya, aku tidak membalas senyum itu, hanya menatapnya lurus. Aku tidak menjauh, katanya. Aku hanya mencoba kembali ke jalanku. Apa maksudmu? Ia menatapku. Mata itu menyimpan sesuatu, takut, ragu, dan luka. Naila, aku mencintaimu, dan justru karena itu, aku tidak ingin jadi bebanmu. Aku tidak ingin kamu dicap sebagai janda kaya yang jatuh cinta pada gembel lumpuh. Kamu wanita baik, Naila. Kamu punya masa depan, kamu punya reputasi, kamu punya yayasan yang besar. Sementara aku bahkan belum bisa berdiri penuh tanpa alat bantu. Aku mendekat, duduk di hadapannya. Jangan jadikan luka masa lalumu sebagai alasan untuk menghapus masa depan yang sedang kamu bangun. Aku harus menemukan diriku sendiri sebelum aku bisa mencintaimu dengan utuh. Lalu bagaimana dengan hatiku? Irfan, suaraku pecah. Kamu pikir aku bisa hidup biasa saja setelah kamu datang dan mengisi ruang kosong yang selama ini tak bisa disentuh siapapun? Ia menunduk, tangannya mengepal. Aku hanya tidak ingin kamu terluka karena aku menahan air mata. Tapi ia tetap jatuh. Irfan, hidup ini memang penuh luka, tapi luka bisa sembuh jika kita rawat bersama. Aku tidak ingin cinta ini jadi beban. Aku ingin cinta ini jadi pijakan. Kita bisa bangun dari sini. Ia menggenggam tanganku, hangat, tapi getir. Tapi tidak semua orang akan melihatnya begitu. Dunia luar kejam. Naila, kamu tahu itu. Mereka tidak akan melihat hati kita. Mereka akan menilai dari apa yang mereka lihat. Kursi roda, masa laluku, statusmu, dan pada akhirnya kamu akan lelah membelaku. Aku berdiri perlahan,
Kalau kamu berpikir aku semudah itu menyerah karena omongan orang, maka kamu tidak benar-benar mengenalku, Irfan. 2 hari kemudian, Irfan benar-benar pergi tanpa pesan, tanpa pamit. Ia meninggalkan surat singkat di meja ruang tamu. Naila, maafkan aku. Aku harus pergi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku tidak ingin kamu hidup dalam pertanyaan. Apakah mencintaiku adalah keputusan yang salah? Suatu saat nanti, jika takdir mempertemukan kita kembali, aku ingin datang sebagai lelaki yang tak hanya siap mencintaimu, tapi juga pantas. Irfan, dunia runtuh. Aku terduduk di lantai, memeluk surat itu seperti anak kecil kehilangan mainannya. Dadaku sesak, suaraku tercekat, air mataku mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Dunia terasa kembali sunyi, seperti saat pertama kali ku tinggal pergi oleh orang yang paling kucintai. Kenapa, Irfan? Kenapa harus pergi saat semuanya baru mulai bermekaran? Sari menemukanku masih terduduk di lantai 1 jam kemudian. Ia tidak bertanya, ia hanya memelukku dan menangis bersamaku. Hari-hari setelah kepergian Irfan adalah hari-hari yang terasa kosong. Aku tetap menjalankan aktivitas yayasan, tetap menghadiri rapat, tetap menyapa anak-anak, tapi tidak ada lagi ruang kerja yang penuh kertas sketsa. Tidak ada suara roda kursi terdorong pelan di lantai kayu. Tidak ada senyuman tipis yang muncul di balik kaca jendela. Suatu malam, aku masuk ke kamar Irfan yang belum disentuh sejak ia pergi. Di sana, aku menemukan sebuah flash disk kecil terselip di laci meja. Aku membukanya di laptop, isinya penuh dengan file desain. Tapi satu folder terakhir membuatku menahan napas. Untuk masa depan Naila di dalamnya, ada ratusan foto, sketsa rumah-rumah, impian, taman baca untuk anak-anak jalanan, pusat pelatihan disabilitas dengan jalur kursi roda yang menyatu dengan taman bunga. Bahkan ada desain rumah kecil dengan 2 kamar, satu untuk Nia, dan di akhir folder itu ada video singkat Irfan untuk Naila. Ia duduk di ruang belakang, masih dengan kursi rodanya, tapi wajahnya lebih tenang. Naila, jika kamu menemukan video ini, itu berarti aku benar-benar sudah pergi. Tapi aku tidak pergi karena menyerah. Aku pergi karena aku ingin kamu tahu bahwa aku berusaha menjadi lebih baik. Untukmu, untuk kita, kamu memberiku hidup kedua. Naila, aku tidak akan pernah cukup kuat mengungkapkan terima kasih. Tapi, suatu hari nanti, jika aku diberi kesempatan kembali, aku ingin berdiri di hadapanmu bukan hanya secara fisik, tapi sebagai lelaki yang layak menggenggam tanganmu. Maafkan aku, dan tunggulah aku. Jika kamu masih menginginkan aku menutup laptop, menangis. Tapi bukan karena putus asa. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa cinta ini tidak sia-sia. Sudah 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah. Naila, 3 bulan yang terasa seperti berjalan di gurun panas, di siang hari, dingin di malam hari, dan tak ada bayangan yang bisa kusandari. Tapi, aku tahu, aku harus melaluinya. Bukan karena aku ingin menjauh darinya, tapi karena aku harus kembali menjadi seseorang yang utuh. Sebelum berdiri di samping perempuan sekuat itu, aku tinggal di sebuah rumah kecil milik teman lama di pinggiran kota. Rumah yang dulunya hanya gudang tua, kini kujadikan tempat tinggal dan ruang kerja. Sederhana, tapi cukup untukku berpikir jernih dan mulai merancang ulang hidup. Selama 3 bulan, aku menjalani terapi intensif, dan hari itu setelah ratusan kali jatuh bangun aku berhasil berdiri selama lebih dari 10 menit. Tanpa alat bantu, meski gemetar, meski tubuhku seperti hendak roboh, aku tetap berdiri. Dokterku menepuk pundakku pelan. Lelaki ini memang keras kepala, katanya sambil tersenyum. Aku tidak tertawa, hanya menatap pantulan wajahku di cermin besar di ruang latihan. Wajah itu bukan lagi wajah Irfan yang menyerah, tapi Irfan yang pernah mati dan hidup kembali. Sore itu, setelah terapi, aku duduk di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Cafe ini tempat favoritku dulu saat masih jadi arsitek papan atas. Dulu aku datang ke sini dengan dasi, jas mahal, dan klien-klien penting. Sekarang, aku hanya seorang pria biasa dengan ransel lusuh dan lutut yang masih terasa sakit.
Aku sedang menyesap kopi hangat ketika suara yang paling ingin kulupakan itu muncul dari belakangku. Irfan, aku menoleh. Dan dunia berhenti. Fahri, dengan jas mahal, senyum. Congkak, tapi matanya ya Tuhan matanya menyimpan sesuatu yang tak sema. Ia duduk di depanku tanpa diminta. Aku gak percaya ini kamu, katanya sambil mengamati tubuhku dari atas ke bawah. Tapi kamu kelihatan lebih sehat sekarang. Aku tidak menjawab. Aku dengar kamu lumpuh dan hilang. Entah kemana. Kupikir kamu sudah tamat. Aku menatapnya tajam. Kenapa kamu kesini? Fahri menyender santai di kursi. Yayasan itu milik Naila. Iya kan? Aku lihat berita. Pembangunan pusat pelatihan difabel beberapa minggu lalu. Ada desain kamu di sana. Gayanya khas kamu. Hunkuk mencelos. Jadi dia tahu apa urusanmu. Ia mengangkat alis. Aku butuh bantuanmu, Irfan. Aku tertawa. Getir kamu. Butuh bantuanku? Perusahaanku hampir bangkrut. Katanya tanpa ragu. Aku kehilangan 2 proyek besar. Investor menarik dana. Dan beberapa desain yang aku tawarkan ditolak mentah-mentah. Mereka bilang desainnya terlalu dingin, tak punya jiwa. Ia menatapku. Matanya seperti menyimpan kebingungan yang nyaris putus asa. Dulu, aku kira kamu cuma arsitek idealis yang gampang ditipu. Tapi sekarang aku sadar kamu justru satu-satunya yang bikin firma kita bernyawa dulu. Aku menggenggam cangkir kopi erat. Uapnya terasa menampar wajahku. Dan sekarang kamu datang meminta bantuan dari orang yang pernah kamu jatuhkan. I am Ananda. Suara sombongnya melebur pelan. Aku tahu aku salah. Aku cuma minta satu kesempatan lagi. Kamu arsitek terbaik yang pernah aku kenal. Aku berdiri, lututku masih goyah, tapi cukup kuat menopang diriku. Dulu kamu jatuhkan aku ke titik paling rendah dalam hidupku. Tapi hari ini aku berdiri lagi. Dan kamu tahu kenapa, Fahri? Ia tak menjawab. Karena ada orang yang percaya padaku saat dunia membenciku. Namanya Naila. Dia bukan sekadar wanita kaya. Dia wanita yang menyelamatkanku dari kehancuran. Dan sekarang, kamu datang. Mencoba masuk ke hidup kami lagi? Iya. Berdiri juga. Aku tidak akan ganggu hubungan kalian. Aku cuma butuh peluang. Peluang kecil untuk bangkit. Aku menatapnya lama. Aku tahu, jika aku menolongnya, aku bisa jadi orang yang membuktikan bahwa harga diri lebih kuat dari dendam. Tapi, harga hatiku, harga cinta yang kutinggalkan, malam itu. Aku duduk sendiri di kamar, merenungi semua percakapan tadi. Kupandangi laptop yang menyala. Di layar terbuka, folder desain Naila. Ratusan ide yang pernah kubuat bersama kenangan tentangnya, tentang kami. Lalu aku membuka kotak kecil di atas meja. Isinya, cincin sederhana. Cincin itu kubeli seminggu yang lalu. Setelah aku bisa berjalan sejauh 20 langkah, tanpa alat bantu. Rencananya, aku akan kembali ke Naila, melamarnya. Tapi sekarang semuanya menjadi rumit. Esok paginya, aku mendapatkan kabar mengejutkan. Sari asisten Naila menghubungiku. Diam-diam. Pak Irfan, saya mohon, bantu Ibu Naila. Yayasan sedang dalam masalah besar. Apa maksudmu? Tanyaku tegang. Investor utama yayasan akan menarik seluruh dananya. Mereka ingin proyek pusat pelatihan itu dibatalkan. Katanya, terlalu idealis, tidak menguntungkan. Dan mereka mengajukan desainer baru untuk menggantikan desain Anda. Hatiku berdegup kencang. Siapa desainernya? Fahri. Kami baru tahu dari email resmi yayasan tadi malam. Tanganku mengepal. Dan Ibu Naila? Tanyaku cepat. Ibu Naila menolak dengan tegas. Tapi konsekuensinya, yayasan bisa runtuh dalam waktu sebulan. Semua cabang bisa tutup. Aku menutup telepon. Nafasku memburu. Fahri, ia tidak hanya datang padaku dengan wajah minta tolong. Ia datang dengan rencana. Ia tahu cara menekan Naila. Ia tahu kelemahannya. Sore itu, aku berdiri di depan gerbang rumah Naila. Kaki ini memang masih gemetar, tapi hatiku tak lagi goyah. Sari membuka pintu, matanya berkekak kokoh melihatku. Ibu Naila,
Ada di taman belakang, katanya pelan. Tapi beliau tidak tahu saya menelepon Anda. Aku mengangguk. Melangkah pelan ke taman yang penuh kenangan. Di sana, ia duduk sendiri. Wajahnya lelah. Matanya kosong, tapi saat ia melihatku, waktu berhenti. Irfan, suara itu patah, tapi penuh rindu. Aku mendekat, berdiri di hadapannya. Aku kembali, air matanya jatuh. Aku tak tahu harus marah atau memelukmu. Kalau boleh, aku ingin keduanya. Aku berlutut di hadapannya, mengambil cincin dari saku. Naila, aku sudah berjalan dengan kakiku, tapi lebih dari itu, aku sudah pulang. Dengan hatiku, jika kamu masih mau, aku ingin hidup bersamamu. Menyusun setiap hari, seperti menyusun sketsa terbaik dalam hidupku. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Aku tidak butuh siapapun untuk meyakinkanku bahwa kamu adalah pulangku. Ia memelukku erat, dan di pelukannya, aku tahu luka itu telah sembuh. 3 hari kemudian, kami bertemu dengan Dewan Yayasan. Irfan menyampaikan presentasi desain pusat pelatihan difabel dengan elegan, meyakinkan, dan penuh nilai kemanusiaan. Di akhir presentasi, investor yang semula ingin mundur berubah pikiran. Desain ini bukan hanya membangun gedung, kata salah satu dari mereka, tapi membangun harapan. Fahri duduk di pojok ruangan. Wajahnya dingin, tapi ia berdiri, menghampiri Irfan setelah rapat usai. Kamu menang, Irfan. Menatapnya. Ini bukan soal menang, ini soal membangun sesuatu yang tak bisa kau beli dengan uang kepercayaan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia. Karena cinta yang kita bangun dari puing-puing justru menjadi istana yang tak tergoyahkan. Langit pagi itu cerah, secerah wajah anak-anak yayasan yang berlari riang di halaman depan bangunan baru. Pusat pelatihan harapan, bangunan sederhana, tetapi penuh makna. Didesain oleh tangan yang dulu gemetar karena kehilangan segalanya dan kini justru menciptakan sesuatu yang mampu menghidupkan banyak jiwa yang nyaris padam. Irfan berdiri di sampingku. Ya, berdiri. Tanpa kursi roda, hanya dengan tongkat penyangga ringan, ia tampak seperti laki-laki baru. Tubuhnya belum sepenuhnya tegap, tapi tekadnya sudah tegak lebih dulu. Kami mengenakan pakaian senada, putih bersih, sebersih lembaran hidup baru yang kini kami tulis bersama. Irfan, lihat ke sana, bisikku, sambil menunjuk ke arah panggung kecil. Anak-anak yayasan sedang menyiapkan kejutan kecil. Mereka membuat pertunjukan drama singkat, berdasarkan cerita Irfan yang dulu sering ia kisahkan, sambil duduk di ruang baca tentang seorang arsitek baik hati yang kehilangan segalanya, tapi dipertemukan dengan malaikat berselendang kasih. Aku tertawa kecil saat tokoh malaikat digambarkan sebagai wanita cerewet yang suka memarahi arsitek itu agar rajin terapi. Anak-anak memang pandai menertawakan luka dengan manis. Lalu, salah satu dari mereka, anak perempuan paling kecil, bernama Rara, berdiri di tengah panggung dan berkata dengan lantang, "Tante Naila, Om Irfan, terima kasih sudah ngajarin kami bahwa cinta itu bukan soal sempurna, tapi soal siapa yang tetap tinggal meski kita nggak sempurna." Semua orang bertepuk tangan, tapi aku tak bisa menahan air mata. Ku tatap Irfan. Ia menatapku, lalu pelan-pelan ia berlutut di panggung kecil itu. Di depan semua orang, di depan yayasan, di depan masa laluku dan masa depanku, ia mengeluarkan sebuah cincin. Bukan perak, bukan emas, tapi logam ini kuat, seperti cintaku padamu. Tawa kecil dan tangis bercampur menjadi satu dari para hadirin. Suasana tak perlu mewah untuk jadi istimewa. Aku mengangguk tanpa suara, tapi hatiku bersorak lebih keras dari keramaian. Dan saat Irfan menyematkan cincin itu di jariku, aku tahu bahwa semua luka yang pernah aku tangisi dulu ternyata hanya pintu menuju rumah yang lebih indah. Rumah yang dibangun bukan dari batu bata atau baja, tapi dari kepercayaan dan kasih yang tak tergoyahkan. Sejak hari Irfan menyematkan cincin di jariku, dunia seakan melambat. Bukan karena waktu berhenti,
tapi karena kami memilih untuk menikmatinya perlahan-lahan. Tidak terburu-buru, tidak mengejar sesuatu yang fana melainkan merawat yang abadi. Kebersamaan, kami tidak langsung menikah, tidak juga menggelar pesta besar, atau menyebar undangan mewah. Kami hanya menandai hati satu sama lain. Memberi ruang untuk meyakinkan diri bahwa cinta yang kami punya memang pantas diperjuangkan sampai tua nanti. Hari-hari setelah peresmian pusat pelatihan, harapan diisi dengan banyak senyum, sedikit lelah, dan perkokopan-perkokopan yang menghangatkan. Irfan, meski kakinya belum pulih 100%, tetap gigih datang ke kantor desain kecil yang kami bangun bersama di belakang rumah yayasan. Ia mulai menerima proyek-proyek sosial, rumah-rumah sederhana untuk para janda, tempat baca gratis untuk anak-anak jalanan, bahkan mendesain ulang beberapa ruang rawat inap di rumah sakit umum agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Kenapa kamu menolak proyek dari Hotel Bintang 5 yang kemarin? Tanyaku suatu malam saat kami duduk berdua di teras rumah. Ia menatap langit. Tenang, aku sudah pernah menggambar kemewahan, tapi ternyata kebahagiaan tidak tinggal di sana. Aku lebih bahagia saat menggambar ruang belajar kecil yang punya cahaya pagi, karena aku tahu anak-anak yang duduk di sana mungkin akan tumbuh jadi seseorang yang mengubah dunia. Aku mengangguk, memahami. Lalu kuletakkan kepalaku di bahunya. 1 detik terasa seabad, sebuah keabadian kecil yang tercipta di antara kami. Tapi tak ada cerita cinta yang bebas dari ujian. Suatu malam, saat aku tengah mengecek laporan bulanan yayasan, aku menerima surat dari Departemen Sosial Kota. Isinya mengejutkan. Salah satu anggota Dewan Donatur mengusulkan audit besar-besaran pada yayasan kami dengan alasan transparansi dan penyalahgunaan dana, dan lebih menyakitkan lagi, namanya tertera jelas. Fahri. Ya, lelaki yang dulu menghina Irfan di jalan, yang sempat menjatuhkannya, dan kini mencoba merusak segala yang kami bangun. Lagi, aku menghubungi Dewan Yayasan, mengumpulkan tim hukum, tapi malam itu, setelah semuanya tenang, aku tetap tidak bisa tidur. Di sisiku, Irfan membaca proposal desain terbaru untuk sekolah inklusi yang akan dibangun di desa terpencil. Kenapa kamu diam? Tanyanya pelan. Ia tahu aku bukan tipe yang menyembunyikan sesuatu. Aku menyerahkan surat itu tanpa bicara. Ayap membacanya perlahan. Tak ada perubahan di wajahnya, tapi aku bisa merasakan rahangnya mengencang. Dia tidak pernah puas ya, gumamnya. Aku mendesah. Masalahnya bukan hanya kita, tapi anak-anak yang akan kehilangan tempat ini jika yayasan benar-benar diganggu. Irfan terdiam, lalu berkata pelan, "Kamu percaya padaku?" Aku menoleh, menatap matanya. Aku tidak pernah berhenti. 3 hari kemudian, kami mengundang para dewan donatur, pejabat kota, dan media lokal ke acara bertajuk Transparansi dan Harapan. Di aula utama yayasan, Irfan berdiri dengan 1 tongkat di sisi, mengenakan kemeja putih, polos, dan celana hitam sederhana. Tak ada latar belakang panggung mewah, hanya Irfan, mikrofon, dan ratusan lembar bukti kerja keras kami. "Nama saya Irfan," katanya lantang. "Dulu saya pengemis, lumpuh, terhina, tak punya harapan. Tapi seorang wanita bernama Nailayang kini menjadi tunangan saya melihat saya bukan dari kondisi saya, tapi dari siapa saya sebenarnya." Ruangan hening yayasan ini bukan tentang uang, tapi tentang keberanian untuk melihat manusia apa adanya. Jika ada yang ingin mengaudit, silakan. Semua laporan terbuka. Tapi izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda mendirikan sesuatu bukan untuk keuntungan, tapi untuk kemanusiaan? Beberapa orang menunduk. Di akhir acara, Dewan Donatur menyatakan dukungan penuh. Audit tetap dilakukan sebagai formalitas, dan dalam seminggu, semua tuduhan tak berdasar itu gugur. Yayasan kembali berdiri dengan kepala tegak, dan aku bahkan yakin lelaki di sisiku bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tapi ia telah melampauinya. 2 bulan kemudian, kami menikah di bawah pohon besar di taman belakang yayasan. Disaksikan anak-anak, para pengajar, dan teman-teman yang pernah melihat kami jatuh.
Kini melihat kami berdiri, tak ada gaun panjang, tak ada pesta megah, hanya aku, Irfan, dan janji-janji yang kami bisikan dalam doa. Sakitmu sudah sembuh, Irfan, kataku lirih saat kami bersalaman usai ijab kabul. Ia tersenyum. Tapi cinta kita, semoga tak pernah sembuh. Kami tertawa, dan pelukanku malam itu adalah pelukan paling hangat yang pernah kurasakan sepanjang hidup. 3 minggu setelah pernikahan, kami memulai proyek impian. Membuka cabang pusat pelatihan difabel di 5 kota kecil. Semua dana didapat dari proyek arsitektur. Irfan yang kini makin dikenal sebagai arsitek berhati. Media mulai meliput kisah hidupnya, tapi ia tak pernah bangga. Aku bukan inspirasi, katanya suatu hari. Aku hanya manusia biasa yang sempat kehilangan arah dan menemukanmu. Sebagai petanya, aku tak bisa berkata apa-apa, karena kalimat itu adalah doa yang tak pernah kuminta, tapi dikabulkan semesta. Dan malam-malam kami kini dipenuhi rencana, desain baru, agenda pelatihan, serta rencana sederhana untuk membesarkan anak-anak yang mungkin akan kami asuh nanti. Kamu siap jadi ibu? Tanya Irfan sambil memandangi brosur adopsi dari dinas sosial. Aku tersenyum. Aku siap jadi ibu dari anak-anak yang juga pernah merasa ditinggalkan dunia. Seperti kamu, seperti aku dulu. Dan di ruang yang kecil, di bawah cahaya lampu meja kerja, cinta itu tumbuh tanpa suara, tapi mengakar lebih dalam dari yang pernah kami bayangkan. Tak ada yang lebih menyenangkan dalam hidupku selain melihat Irfan tertawa bersama anak-anak. Di halaman pusat pelatihan yang kini telah memiliki cabang keempat, ia duduk di bangku panjang, dikelilingi suara riuh kecil yang berebut menceritakan gambar mereka. Tangannya memegang sketsa milik Rara, anak pertama yang kami putuskan untuk adopsi. Om Irfan, nanti gambarku bisa jadi rumah beneran? Tanya Rara polos. Irfan tersenyum sambil mengangguk pelan. Bisa. Tapi rumah yang paling penting itu bukan dari tembok dan genteng, tapi dari cinta yang saling jaga. Rara tampak bingung, tapi aku tahu suatu hari nanti ia akan mengerti. Kami memutuskan untuk tidak memiliki anak kandung, bukan karena tak bisa, tapi karena kami ingin membagi cinta kepada mereka yang tidak pernah mendapatkan cukup. Saat ini, kami sudah mengasuh 3 anak yatim dari panti sosial, bukan adopsi formal, tapi mereka tinggal bersama kami. Kami sekolahkan, kami temani tumbuh, dan kami jadikan rumah ini benar-benar rumah bagi siapapun yang pernah kehilangan arah. Hidup tidak lagi sekeras dulu, tapi juga tidak selalu lembut. Beberapa kali, Irfan harus istirahat total karena kakinya nyeri mendadak, tapi ia selalu menolak mengeluh. Dulu aku tidak bisa berdiri, katanya. Jadi sekarang, sekalipun harus tertatih, aku tetap akan berdiri selagi bisa. Setahun berlalu, di peringatan ulang tahun pertama pernikahan kami, para anak yayasan membuat kejutan kecil. Mereka menyiapkan makan malam sederhana di ruang terbuka, lengkap dengan lampu gantung yang dipasang di antara pohon-pohon. Irfan memandangku lama malam itu. Naila, ya, apa kamu pernah menyesal telah memilihku? Aku menggenggam tangannya. Tidak pernah, bahkan jika hidup mengulang semuanya dari awal, aku tetap akan memilihmu meski harus bertemu dalam kondisi terburuk sekalipun. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, aku takut kalau suatu hari aku tidak bisa mendampingimu. Air mataku menitik. Aku tahu arah kalimat itu. Beberapa bulan terakhir, kondisi tubuhnya mulai sering melemah. Hasil pemeriksaan menyebutkan ada komplikasi saraf dari luka lama yang dulu sempat tak tertangani. Tapi Irfan tidak takut mati. Ia hanya takut tak cukup waktu mencintaiku sepenuhnya. Aku memeluknya malam itu. Lama, dalam. Kamu sudah cukup, Irfan. Bahkan lebih dari cukup. 3 bulan kemudian, di musim hujan yang basah dan tenang, Irfan dilarikan ke rumah sakit karena kejongser. Tapi ia tetap tersenyum saat digotong masuk IGD. Katakan pada anak-anak, rumah ini akan tetap jadi rumah mereka, sekalipun aku tidak di sana. Aku menggenggam tangannya di ruang ICU. Kamu tidak boleh pergi dulu. Masih banyak mimpi yang harus kita gambar. Ia menatapku. Mata itu masih teduh, masih kuat. Naila,
Kamu sudah menjadikanku lelaki paling beruntung di dunia ini. Lalu, pelan, matanya terpejam, dan dunia di sekitarku hancur. Lalu sunyi. Hari pemakaman Irfan dipenuhi anak-anak dari berbagai pusat pelatihan. Beberapa berjalan dengan tongkat, beberapa mendorong kursi roda teman-temannya. Semuanya datang mengenakan baju putih warna yang Irfan suka, karena katanya putih tidak menyembunyikan noda, tapi justru memeluknya. Aku berdiri di depan nisan batu sederhana, tanpa ukiran mewah, hanya namanya dan satu kalimat. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi memberiku rumah dari cinta yang tak pernah habis. Hari-hariku kini dipenuhi langkah-langkah kecil Rara, tawa Jody yang mulai pandai membaca, dan pertanyaan-pertanyaan polos dari Nando yang baru belajar menggambar. Rumah ini tetap hidup, meski satu cahaya utamanya telah padam. Dan setiap malam, aku menatap sketsa rumah kecil yang pernah Irfan gambar di tahun pertama kami bertemu. Sebuah rumah mungil di atas bukit, dengan jendela besar menghadap matahari. Pagi, aku tahu Irfan telah membangunnya, bukan di dunia ini, tapi di tempat lain yang lebih damai. Dan suatu hari nanti, ketika waktuku tiba, aku ingin datang ke rumah itu, mengetuk pintunya pelan, dan ia akan membukanya, tersenyum, lalu berkata, "Kamu sudah pulang."